selamat pagi sahabat Netizen. Kita kembali ngobrol di acara Solusi SDM dan kali ini kita bersama Dr. Abdul Aziz SC MBA. Beliau adalah senior konsultan dan pimpinan dari NLP Consult Indonesia. Pagi ini saya bersama Pak Aziz. Selamat pagi Pak Aziz. Selamat pagi Bu Novi. Sehat. Alhamdulillah sehat ya, berkat NLP. Pak, ini kan akhir tahun ya, momen yang tepat sekali untuk kita melakukan evaluasi pencapaian nih buat teman-teman yang bekerja di perusahaan atas pencapaian selama tahun 2022 baik secara pribadi maupun secara tim maupun secara corporate gitu ya. Dan saya beberapa kali mendapatkan masukan bahwa wah ini kalau dengan NLP ini makin jos nih pencapaiannya sebenarnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau ada yang sekarang ini belum tercapai target-target yang diharapkan, tahun depan diharapkan bisa lebih bagus lagi gitu. Atau yang sudah tercapai, semoga tahun depannya menjadi makin bisa berlipat-lipat dari yang sekarang dicapai. Nah, kita ini penasaran ini bagaimana sih NLP itu bisa berperan dalam pencapaian kinerja sebuah masing-masing orang yang nanti impactnya akan ke organisasi gitu Pak Aziz. Mungkin bisa diceritakan dulu nih NLP itu apa, kok sedemikian saktinya sehingga bisa membantu seseorang untuk bisa perform secara optimal kayak gitu Pak Aziz. Ya, kalau NLP itu apa? Sebenarnya NLP itu adalah satu cara ya, satu pendekatan, satu ilmu ya, atau seni lah, seni bagaimana kita mengoptimalkan gitu ya, pikiran kita, pikiran manusia untuk bisa mencapai apa yang diinginkan atau yang menjadi tujuan. Kalau dalam NLP kita sebut sebagai outcome gitu ya. Jadi kita punya outcome apa, kemudian outcome itu kita rumuskan dengan sangat detail. Nah nanti dari situ resource yang ada pada diri kita itu akan dioptimalkan untuk mencapai outcome itu. Berarti ini manfaatnya NLP kalau bagi seseorang secara pribadinya itu apa aja nih Pak Aziz? Ya, kembali kepada outcome tadi. Jadi kalau outcome-nya misalnya dia ingin meningkatkan satu kompetensi gitu ya, maka peringatan kompetensinya itu seperti apa dirumuskan dengan jelas, maka nanti dia akan bisa mencapai itu. Atau dia ingin mengubah satu perilaku gitu ya, mungkin dia merasakan ada perilaku yang kurang nyaman, dia ingin dihentikan, kemudian dia ingin mengubah dengan perilaku yang baru, itu juga bisa seperti itu. Atau mungkin self confidence-nya gitu ya. Saya pasti selama ini kalau ketemu orang kok kurang confident gitu ya. Saya ingin bisa lebih confident, lebih antusias dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan. Contoh-contoh personal seperti itu. Oke. Jadi benar-benar ya kalau tadi itu kita menggunakan pendekatan NLP untuk di masing-masing orang di dalam pekerjaan sehari-harinya, itu tadi bisa membuat dia menjadi lebih terdorong, termotivasi, makin tahu apa yang diharapkan sehingga itu tadi tidak perlu nunggu diarahkan atau diperintah atau ada tekanan-tekanan yang membuat dia harus melakukan itu gitu ya. Jadi semuanya datang dari dirinya sendiri gitu ya. Betul. Jadi melakukan self motivation atau self charging gitu ya, supaya energinya itu benar-benar bisa diarahkan pada pencapaian yang diinginkan. Oke, kalau sekarang kita bicara ini NLP, penerapannya di dalam manajemen kinerja gitu ya. Artinya berarti karena kalau manajemen kinerja ini, sistem manajemen kinerja itu kan adalah sebuah sistem yang disusun atau dibangun dengan tujuan supaya kemudian pencapaian pengelolaan kinerja perusahaan itu lebih terjaga gitu kan, lebih bisa dilakukan dengan baik dan tercapai. Nah kaitannya tadi itu kalau NLP ini dikaitkan dengan manajemen kinerja, itu prakteknya kayak gimana ya Pak Aziz? Karena tadi itu karena kita bicara kalau di dalam sistem manajemen kinerja itu ada perencanaan, ada kemudian review, terus kemudian monitoringnya, kemudian ada review, kemudian setting lagi seperti itu. Ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing tahapan ini tadi, keterlibatannya atau apa yang bisa dilakukan NLP di sana seperti apa Pak? Ya baik. Jadi NLP sendiri itu sebenarnya secara keseluruhan di situ ada attitude ya, atau basic mentality-nya, kemudian ada konsep berpikir yang kita sebut dengan metodologi. Nah kemudian yang ketiga itu ada yang namanya teknik atau tools. Nah mungkin kalau dalam konteks yang Ibu sampaikan, kalau secara individu mereka sudah dibekali dengan basic mentality dan sebagainya, nanti tools-tools apa yang bisa langsung mengadres pada tahapan-tahapan itu.
Contohnya misalnya kalau di perencanaan itu kan biasanya kita melakukan goal setting ya, goal setting. Nah di NLP itu ada yang namanya well formed outcome ya, well formed outcome. Artinya bagaimana kita membuat sebuah outcome dalam suatu struktur rumusan yang bagus sehingga itu nanti akan mempermudah kita dalam melakukan pencapaian. Nah dalam tahap perencanaan itu tools NLP well formed outcome itu sangat powerful ya, sangat powerful. Powerfulnya itu bukan sekedar dia itu jelas, tapi kalau diibaratkan itu seperti magnet gitu ya. Jadi dia akan menarik resource atau menarik berbagai energi, kemampuan, kompetensi orang-orang itu untuk mencapai apa yang ditargetkan atau yang direncanakan dalam standar kinerja atau di goal setting itu. Itu yang di tahap pertama ya. Kemudian kalau di monitoring kita akan bicara tentang komunikasi ya, komunikasi. Bagaimana kita melakukan komunikasi itu yang efektif. Dalam pengertian begini, ketika kita menanyakan sesuatu, jawabannya itu adalah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kalau kita menanyakan apa yang terjadi, maka dijelaskan ini yang terjadi. Sehingga kita nanti akan tahu apakah ini sudah mencapai berapa persen atau belum sama sekali atau tinggal berapa persen gitu. Nah, ada teknik NLP yang namanya metamodel. Di dalamnya itu adalah teknik namanya chunking. Bagaimana kita bertanya, ketika kita bertanya dijawab, kadang-kadang kita merasa jawaban itu cukup gitu ya, sudah puas gitu. Padahal sebenarnya itu tidak cukup gitu ya, tidak cukup. Karena tidak bisa ditindaklanjuti dengan pertanyaan berikutnya atau mengarah pada action plan gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan metamodel atau dengan menggunakan teknik chunking dalam di NLP, kita bisa mendeteksi jawaban ini ada kelemahan di mana sih gitu. Ada kelemahan di mana. Nah, kalau kita mendeteksi kelemahan itu, nanti kita pertanyaan lanjutannya apa gitu. Kalau kelemahannya yang ini, pertanyaan lanjutannya apa gitu. Sehingga proses monitoring atau review itu menjadi efektif gitu, untuk menemukan akar masalahnya dan supaya dia ingat kembali outcome-nya tadi. Oke. Itu di monitoringnya. Kalau di proses reviewnya Pak Aziz, biasanya feedback tuh ya? Ya, hampir sama. Ketika di monitoring itu kita komunikasinya bagus, maka kita akan menemukan di reviewnya itu kan nanti kita perlu misalnya problem solvingnya apa, gitu kan? Tindak lanjutnya apa, kemudian yang harus diprioritaskan yang mana. Nah, ketika kita sudah menemukan itu, saya harus mulai dari mana sih gitu. Tiap orang mungkin akan berbeda gitu ya. Nah, itu nanti akan bisa menggunakan tools NLP. Ada yang namanya modeling ya di dalam NLP ya. Modeling itu artinya kita meniru atau menduplikasi sesuatu yang sudah baik gitu ya. Jadi misalnya ketika kita review, yang ini sudah baik gitu ya, yang ini masih kurang. Nah, hal-hal yang sudah baik ini kita ambil strukturnya, kemudian kita terapkan pada hal-hal yang masih kurang tadi gitu ya. Nah, kalau di sini sudah baik, ini bisa dong diterapkan di sini gitu ya. Ya. Kalau dengan cara itu efektif, berhasil, berarti nah, kadang-kadang kita tahu ini berhasil, tapi kita tidak bisa merumuskan berhasilnya ini karena apa gitu, mencari ininya apa namanya detailnya itu. Nah, NLP bisa membantu di situ. Oke, jadi menggali lebih dalam lagi, mengeksplorasi tadi itu ya. Betul, ya. Oke, itu tadi feedback. Kalau kemudian yang terakhir biasanya apa ya, evaluasi dan lebih ke nanti setting kembali lagi gitu Pak Aziz. Ya, meneruskan yang tadi, artinya kan kita sudah menemukan hal-hal yang baik gitu ya, atau hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai istilahnya itu pattern atau pola gitu ya. Pola yang sudah baik itu kita sebut sebagai diinstal gitu ya, diinstalasi dalam pikiran kita, sehingga nanti yang sudah baik itu akan terus berlanjut pada perilaku, pada pikiran, pada sikap dan kita untuk mencapai satu tujuan. Nah, untuk yang belum baik itu kita gali lagi, kurangnya di mana, kemudian kita menemukan solusinya seperti apa. Ada tools yang namanya logical level. Tiap orang itu akan memasukkan satu isu atau satu problem itu pada level yang berbeda. Misalnya problemnya sama ya, tapi Bu Novi dengan saya bisa memasukkan itu dalam pikiran itu di level yang berbeda gitu. Nah, itu yang kita gali. Tadi misalnya ini kesulitannya ada di mana? Saya merasakan kesulitannya ada di sini gitu. Berarti kita nanti akan merumuskan
jalan keluarnya di sini. Nanti yang lain akan berbeda. Nah kadang-kadang kita sebagai atasan itu kan staf kita itu dianggap sama semua gitu, dianggap sama semua dikasih obat yang sama, padahal ternyata penyakitnya beda. Karena pusing dikasih diare ya. Gejalanya mungkin kelihatan sama, tapi sebenarnya penyebab root cause-nya itu bisa beda. Oke, berarti itu atasannya yang menerapkan itu ya untuk memberikan feedback, melakukan evaluasi kepada yang bersangkutan gitu Pak. Kalau misalnya ini secara pribadi kita ini melakukannya itu gimana Pak? Haruskah kita tahu basic pemahamannya seperti apa atau ada yang nge-charge kita atau gimana? Ya bisa dua-duanya. Kalau tadi pendekatannya kan dengan cara orang lain yang membantu gitu ya. Kalau kita ingin untuk diri kita sendiri atau kita mau membekali staf kita supaya dia bisa melakukan sendiri, ya kita memberikan tools-tools yang memang itu bisa siap pakai gitu. Tools yang siap pakai gitu ya. Ketika dia pegang itu ya dia mudah sekali menggunakannya gitu ya. Dan kembali kepada tadi tiap orang punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya alatnya sama, tapi nanti kalau untuk saya settingnya di mana gitu ya. Nanti kalau yang pakai orang yang lagi mungkin di adjust di mananya gitu ya. Dengan alat yang sama, dengan tools yang sama, tinggal di adjust disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Karakteristik itu kan macam-macam ya, bisa interest, bisa minat, bisa karena pengalaman, bisa juga karena pola asuh, macam-macam. Oke, menarik sekali dan ini akan sangat powerful ketika bisa diimplementasikan di dalam proses manajemen kinerja karena tadi itu melihat bahwa apa yang dilakukan adalah melakukan self charging kepada masing-masing orang sehingga itu tadi independensi kemandiriannya dia untuk melakukan sesuatu tidak harus tergantung kepada sistem yang bisa jadi kadang sistem itu dianggap sebagai sesuatu yang menekan, yang nge-push, padahal ketika kita melakukan sesuatu itu auranya itu harus positif gitu kan ya. Ya, artinya sistemnya sendiri bisa kita setting menjadi sistem yang lebih ramah ya, lebih friendly. Jadi dia mungkin skopnya lebih global, lebih umum. Nanti ketika sudah lebih spesifik masing-masing orang diberi kebebasan, ya, diberi fleksibilitas untuk bisa menerapkan sistem itu secara personal ya, itu ya masing-masing pada masing-masing personal itu. Oke. Terima kasih Pak Aziz, sharingnya menarik sekali. Nanti kalau ada acara-acara yang berkaitan dengan NLP, kita undang lagi Pak Aziz ya, supaya dapat insight yang lebih banyak dan contoh-contoh praktis yang lebih berguna dalam kehidupan pekerjaan kita sehari-hari. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.